Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, udah baik-baik. Mudah-mudahan ya Alhamdulillah, Bu. pada sehat semuanya ya. Baik, Bu. Ibunya udah sehatan, Bu? Alhamdulillah sudah lebih baik lah. Kemarin istirahat di weekend. Oke, teman-teman, sekarang itu pertemuan 14 ya. Cuman kita masih ada utang beberapa pertemuan ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, kira-kira ada yang mau praktikum dulu nggak? Atau demo untuk penggunaan Orange Data Mining, asosiasi, dan clusteringnya? Sudah ada yang coba atau belum? Untuk praktikumnya. Bayu udah coba? Belum, Bu. Belum. Oke. Ya nggak apa-apa kalau belum. Saya bahas materi yang text mining dan web mining ya. Jadi mirip-mirip kan karena sama-sama mining. Cuman ini bedanya itu dari data yang diolahnya. Nah, barangkali saja mungkin kalian karena kalau untuk data mining kan dibutuhkan datanya yang memang cukup lumayan besar gitu ya. Nah, bisa beralih ke mining yang lain gitu ya. Boleh web mining atau text mining ya. Oh ya, untuk nanti UAS ya, UAS-nya sama dengan UTS, jadi membuat video presentasi praktikum ya, diantaranya untuk mengolah menggunakan Orange Data Mining, diantaranya untuk klasifikasi, asosiasi, dan juga clustering ya. Oke, saya share aja dulu ya di grup untuk soalnya. Bentar. Ini untuk persiapan saja. Jadi nanti ketika UAS-nya tinggal mengumpulkan tugasnya gitu ya, tugas UAS-nya. Ya. Oke ya. Nah, soalnya sudah di-share di grup ya. Nah, silakan dibaca-baca. Kalau ada yang tidak paham, boleh nanti ditanyakan dulu. Oke. Sudah tampil di halaman kalian untuk presentasinya? Sudah, Bu. Oke. Oke. Nah, jadi bahasan kita ini yang terakhir gitu ya, aplikasi untuk text mining dan juga web mining gitu ya. Nah, barangkali kalian pernah dengar atau mungkin nanti ya dengar istilah mengenai text mining dan juga web mining gitu ya. Nah, untuk text mining ya pengertiannya yaitu merupakan suatu proses untuk mengambil informasi dari teks yang ada. Ya, berarti yang perlu digarisbawahi yaitu untuk text mining ini ya karena dia teks, nah dia ngambil informasinya itu atau pengolahannya itu dari teks gitu ya. Nah, kemudian text mining ini mencari pola-pola yang ada di teks dalam bahasa natural yang tidak terstruktur seperti buku, email, artikel gitu ya, halaman web dan lain sebagainya. Nah, kemudian kegiatan yang biasa dilakukan oleh text mining adalah yang pertama itu text categorization, text clustering, kemudian conception atau entity extraction dan lain-lain.
Nah, perbedaan mengenai text mining dengan data mining, ya, yang membedakannya yaitu hanyalah sumber data yang digunakannya, gitu ya. Nah, untuk data pada data mining ini yang digunakan adalah data terstruktur. Nah, sedangkan untuk text mining, nah, data yang digunakannya itu adalah data yang tidak terstruktur, yaitu berupa teks gitu ya. Nah, kalau untuk data mining, judulnya juga data begitu ya. Masih ingat nggak ini mau semester akhir pengertian data itu apa? Coba dijawab dulu, data apa kira-kira? Ayo, siapa yang tahu pengertian data? Ada Kalau data, data itu, ada informasi. Ya, data izin apa? jawab Bu Bayu. Data itu sekumpulan informasi Bu. Sekumpulan informasi. Kalau informasi apa? Informasi apa? Kalau informasi apa artinya? Eh, Kumpulan data. kumpulan data. Iya benar juga ya. Jadi kebalik-balik kan. Data itu kumpulan informasi, informasi kumpulan data. Data itu, oh informasi itu pesan ya Bu. Informasi itu pesan. Berarti Oke. data itu kumpulan pesan-pesan. Oke, jadi informasi itu kumpulan pesan-pesan. Oke, ada pendapat lain? Silahkan. Data apa, informasi apa? Ayo, udah mau pada lulus ini. Masih bingung? Ya, Ibu silakan. izin menjawab. Ya. Kalau data biasanya ada realnya gitu, Bu. Berdasarkan fakta. Oke. Kalau informasi? Kalau informasi juga ada faktanya sih, cuman kalau data lebih ke kumpulannya yang sudah dikumpulkan gitu. Mungkin data lebih Oke. Jadi mudahnya gini ya, kalau untuk data itu betul ya, jadi diantaranya berupa fakta-fakta gitu ya, fakta-fakta yang memang masih berupa mentahannya gitu ya, itu data. Biasanya baik berupa itu tabel atau gambar gitu ya, audio, video, nah itu masih berupa datanya. Nah kalau sudah menjadi informasi berarti di dalamnya itu ada proses yang sudah dilalui gitu ya. Jadi informasi itu data-data atau fakta-fakta yang sudah melalui proses sehingga menghasilkan nilai arti yang baru. Dalam artian, nah input, output, proses, output gitu ya. Nah, dari mulai input gitu ya yang dimasukkannya data A kemudian melalui proses sehingga terjadi output gitu ya atau menghasilkan output. Nah, input dan output itu harus berbeda. Jadi jangan sampai kalian membuat aplikasi atau sistem gitu ya, yang diinputnya data A, kemudian outputnya juga sama data A. Nah, itu gagal berarti ya sistemnya atau aplikasi yang kalian buat gitu ya untuk menyajikan informasi. Seharusnya data yang dimasukkan ya setelah melalui proses harus menjadi output yang berbeda. Nah, itu yang baik. Misalkan ini contohnya. Data ya, data untuk pengolahan nilai mahasiswa misalkan ya, informasi yang dihasilkannya yang diinginkan yaitu IPK per semesternya gitu ya atau transkrip nilai. Nah, untuk membuat suatu transkrip nilai berarti dibutuhkan proses diantaranya mengolah data. Nah, data yang diinputkan yaitu ada data mahasiswanya, kemudian ada data nilai setiap mata kuliahnya begitu ya, dan sebagainya lah. Misalkan yang kita gunakan yaitu data mahasiswa dan data nilai ya mata kuliah. Nah, dari dua data tersebut kemudian dilakukan proses pengolahan data. Nah, sehingga nanti akan menghasilkan output gitu ya atau nilai informasi yang baru atau nilai dari data yang baru ya, yaitu berupa informasi transkrip nilai untuk masing-masing mahasiswa. Ya, itu kan berbeda. Jadi antara input dan output itu berbeda gitu. Nah, itu salah satunya. Mungkin mudahnya kalau data itu ya untuk bahan atau data-data yang memang diperuntukkan ketika melakukan input gitu ya. Nah, kalau untuk informasi ya outputnya gitu ya. Jadi harus berbeda antara input dan output. Oke, nyambung lagi ke sini.
Nah, karena di sini data mining ya, berarti data itu kan merupakan sesuatu yang sifatnya itu terstruktur gitu ya. Dalam artian kalau untuk data yang terstruktur itu dia sudah memiliki pola tertentu gitu kan. Misalkan tadi kita sebut saja data mahasiswa. Nah, data mahasiswa itu di dalamnya dia terdapat beberapa atribut atau beberapa field gitu ya yang terkandung di dalam data tersebut gitu. Itu terstruktur. Nah, kemudian kalau text mining, ya ini digunakan adalah data yang tidak terstruktur, ya. Berarti ya dia hanya berupa teks saja gitu ya, atau narasi gitu ya, seperti buku dan sebagainya, itu tidak ada struktur khususnya seperti apa gitu ya. Yang penting terdapat banyak kata saja gitu ya, atau berupa teks. Itu perbedaan yang paling utamanya gitu ya dari sumber datanya untuk text mining dan juga data mining. Nah, kemudian ada 3 proses. Punten, Ya. Bu. Itu ada yang mau masuk, Bu, teman. Oh, iya. Udah ya. Oh, Fauzan ya yang masuk. Ya, Bu. Oke. Oke, nah ini 3 proses kegiatan text mining. Yang pertama, characterization of data. Jadi berupa teks yang ada itu distrukturkan ke dalam sebuah database. Nah, kemudian yang kedua itu proses data miningnya. Nah, dari data yang ada dilakukan sebuah pencarian dengan algoritma tertentu untuk mendapatkan pola dari data tersebut. Yang ketiganya data visualization atau hasil pencarian yang ada diinterpretasikan atau dikeluarkan dalam bentuk output yang dapat dimengerti dengan mudah. Jadi di dalam bentuk visual. Banyak ya, kalau untuk penyajiannya mungkin bisa berupa grafik gitu ya dan sebagainya. Nah, kemudian untuk tahap preprocessing data ya untuk text mining di sini merupakan proses pendahuluan yang diterapkan terhadap data teks yang bertujuan untuk menghasilkan data numeriknya. Nah, tahap preprocessing yang pertama penghapusan format dan markup. Ya, jika dokumen yang digunakan bukan berupa teks murni, maka tahap ini dilakukan. Nah, karena bentar ya, ada yang masuk. Oke. Nah, karena dokumen teks yang biasanya kita lihat berupa format non-teks seperti HTML, PDF, ya, atau dalam bentuk Word. Nah, format-format ini mengharuskan sebuah teks dilengkapi unsur-unsur tambahan untuk dapat menghasilkan tampilan yang friendly di mata kita. Nah, informasi itu dihilangkan karena dianggap tidak perlu dan tidak mencerminkan isi sebuah dokumen teks. Nah, kemudian yang kedua, penghapusan tanda baca dan angka, ya. Nah, di tahap ini untuk tanda baca itu dianggap tidak penting ya. Nah, kenapa tidak penting? Karena kebetulan dalam penelitian yang biasanya dilakukan gitu, ini tidak memperhatikan dianggap setiap kata itu berdiri sendiri gitu ya. Biasanya kan kalau kita tanda baca itu ya ini biasanya mempengaruhi intonasi nada baca begitu ya. Jadi berhenti gitu kan. Tanda henti atau seperti apa seruan itu tanda baca. Nah, kalau untuk pencarian datanya ya karena kita carinya itu berupa teksnya, nah ini dianggap tidak perlu kalau untuk tanda baca. Nah, kemudian tahap ketiga pengubahan dari huruf besar ke huruf kecil ya. Misalkan di sini ini contohnya misalkan saja ya. Misalkan huruf awal atau huruf setelah tanda titik gitu ya, ada kapital, huruf kapital. Nah, seperti ini kan pengubahan. Nah, ini P-nya itu kapital. Nah, itu diubah dulu. Nah, kemudian yang keempat, tahapannya parsing dan stemming. Jadi penguraian kata ke dalam bentuk tunggal dan pembentukan kata ke dalam bentuk dasarnya.
Sehingga kata-kata yang mempunyai bentuk kata dasar yang sama akan dikelompokkan. Nah, kemudian yang kelima, pembobotan. Dimulai dengan perhitungan jumlah kata dalam setiap dokumen yang kemudian akan dihitung menggunakan skema pembobotan yang dikehendaki, ya. Misalkan mempunyai itu kan bukan kata dasarnya gitu ya. Mempunyai itu kata dasarnya berarti punya gitu, dipilih lagi gitu ya menggunakan parsing dan stemming. Nah, kemudian ini ada aplikasi text mining. Di antaranya yang pertama ada aplikasi marketing. Nah, text mining ini dapat digunakan untuk cross-selling dan upselling dengan menganalisis data yang tidak terstruktur yang dihasilkan oleh call center, ya. Nah, kemudian aplikasi keamanan. Misalkan pada tahun 2007 ada Europol, ini mengembangkan sistem terintegrasi yang mampu mengakses, menyimpan, dan menganalisis sejumlah besar sumber data terstruktur dan tak terstruktur untuk melacak organisasi kriminal transnasional gitu ya. Nah, kemudian ada juga aplikasi biomedis, PubGen yang menggabungkan text mining biomedis dengan visualisasi jaringan sebagai sebuah layanan internet. Contoh lainnya yaitu GoPubMed ya dan lain sebagainya lah. Nah, kemudian ada aplikasi akademik. Nah, ini National Center for Text Mining yang merupakan hasil kolaborasi Universitas Manchester dan Liverpool. Ini digunakan untuk menyediakan customized tools, ya, fasilitas penelitian dan saran pada dan mungkin banyak lagi ya kalau untuk itu kan gitu ya. Tentunya kalau untuk sekarang kalau kalian cari-cari ya implementasi untuk text mining ini pasti akan ada yang lebih baru lagi. Nah, kemudian dalam proses text mining, input dari proses text mining ini berupa kumpulan. Nah, sedangkan outputnya merupakan pengetahuan berkonteks prosesan teks yang ditampilkan dalam bentuk natural language. Nah, kemudian mekanisme proses termasuk teknik yang tepat, ya, peralatan software dan domain keahlian. Nah, untuk proses text mining pada level yang sangat tinggi, proses text mining ini dapat dipecah menjadi 3 bagian ya, 3 task, yaitu yang pertama membentuk korpus. Nah, ini bertujuan mengumpulkan semua dokumen yang berhubungan dengan konteks yang sedang dipelajari. Setelah dikumpulkan, dokumen-dokumen teks diubah dan diorganisir dalam suatu bentuk sehingga dokumen-dokumen tersebut berada dalam bentuk representasi yang sama. Kemudian yang kedua, menciptakan term document matrix. Pada tahap ini, pendigitalan dan pengorganisasian dokumen ya atau korpus digunakan untuk menciptakan term document matrix. Tujuan utamanya adalah mengkonvert daftar dokumen yang terorganisir ke dalam term document matrix ya, di mana sel-selnya berisi indeks yang paling dan sequence discovery untuk menggali pengetahuan dari algoritma tersebut. Nah, ini garis besar cara kerja text mining ya. Contohnya sebagai berikut gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini untuk prosesnya itu kan dari token-token gitu. Jadi misalkan dari sini terdapat beberapa token gitu ya, ada A, B, C, D, E, F. Nah, kemudian dilakukan filtering gitu ya. Nah, di filter A ini dia langsung proses atau seperti apa gitu ya.
Nah, kalau BC dia masuk ke filter lagi untuk penggabungannya gitu ya. Jadi masuk ke stemming, tagging, baru analisis gitu. Nah, ini misalkan BE. Nah, ini dia masuk dulu, ya kan? Stemming dulu. Kemudian untuk app, nah kalau ini dia gabung dengan proses yang sudah sampai nanti untuk setiap token ini dia dapat menghasilkan satu untayan itu ya, satu untayan string ya yang tergabung dalam ABCDEF gitu. Barulah bisa dilakukan analisis. Tahapannya seperti ini. Jadi tokenizing, filtering, stemming, tagging dan juga analisis. Nah, kalau untuk token ya, tokenizing. Jadi tahap ini itu pemotongan string input berdasarkan tiap kata yang menyusun. Misalkan dalam satu teks ya untuk inputannya. Manajemen pengetahuan adalah sebuah konsep baru di dunia bisnis. Nah, berarti dipecah ya. Satu kata. Nah, ini belum dilakukan stagingnya ya, atau kembali ke kata dasarnya gitu ya. Manajemen pengetahuan adalah sebuah konsep baru di dunia bisnis. Jadi satu-satu. Itu tokenizing. Nah, kemudian filtering. Ya, tahap ini mengambil kata-kata penting dari hasil token yang bisa menggunakan algoritma stop list, jadi membuang kata yang kurang penting. Atau word list ya, jadi menyimpan kata yang penting. Misalkan dari hasil tokenizing, tadi kan manajemen pengetahuan adalah sebuah, jadi semuanya masuk ya. Kemudian dilakukan filtering sehingga hasilnya itu tinggal token manajemen pengetahuan ya, konsep, kemudian baru dunia bisnis ya. Mungkin kata penghubung dia tidak masuk gitu ya. Adalah di itu tidak masuk. Atau kata keterangan gitu ya. Nah, itu tidak masuk. Jadi dilakukan filter. Nah, kemudian stemming. Tahap ini mencari root kata dari tiap kata hasil dari filteringnya. Misalkan dari kata learning dia menjadi learn, using jadi use ya, text gitu ya, mining jadi mine. Atau kalau dari sini mungkin karena di sini tidak ada ini ya, hasil dari filteringnya tidak ada kata dasarnya, memang seperti ini gitu ya, sudah menjadi kata dasarnya. Nah, ini stemming. Nah, kemudian tagging selanjutnya. Tahap ini mencari bentuk awal atau root dari tiap kata lampau atau kata hasil, stemming gitu ya. Was itu jadi be, use jadi use gitu ya, story jadi story. Nah, ini dari hasil stemming dilakukan tagging lagi. Nah, kalau ini tuh selain mencari bentuk awalnya gitu ya dari kata asalnya gitu ya, kalau untuk ini, kalau untuk biasanya untuk yang istilah asing gitu ya, kalau Indonesia mah kayaknya tetap kan ya gitu, kalau misalkan kata di dalam kamus KBBI mah gitu ya. Kecuali kalau misalkan memang di KBBI-nya memang dibedakan gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan tagging dulu gitu ya untuk mencari bentuk awalnya gitu. Nah, kemudian yang terakhirnya itu dilakukan analyzing atau merupakan tahap penentuan seberapa jauh keterhubungan antara kata-kata antar dokumen yang ada. Ya, dari dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 gitu ya, dokumen 4 sampai dengan dokumen 5 gitu. Nah, ini kira-kira seberapa banyak gitu ya hubungannya di antara atau di masing-masing dokumen yang digunakan ya, yang akan dilakukan analisis gitu. Misalkan di sini
kita gunakan 5 dokumen begitu. Ya, D1, D2, D3, D4 dan D5. Kemudian kita akan mencari satu kata, yaitu kata buku gitu ya. Nah, kalau di D1, TF itu banyak kata yang dicari pada sebuah dokumen. Maka TF-nya itu sama dengan 4 ya untuk kata buku. Kemudian di D2, TF-nya itu sama dengan 3 atau banyaknya kata buku ya di dokumen kedua. Kemudian di D3 itu 0. Di D4 sama dengan 1, di D5-nya sama dengan 0. Nah, kalau D itu sama dengan total dokumennya. Berarti tadi D-nya itu ada 5 ya. Kemudian kalau DF banyak dokumen yang mengandung kata yang dicari. Berarti dari kelima dokumen yang digunakan gitu ya untuk proses text mining, ternyata hanya ada 3 dokumen yang mengandung kata buku gitu ya. Yaitu D1, D2 dan juga D4. Untuk D3 dan D5 itu tidak terdapat kata buku atau kata yang dicarinya gitu ya di sini. Itu ini ilustrasi algoritma untuk text mining gitu ya. Nah, beberapa tools untuk text mining, nah, mungkin ada yang terbaru juga gitu ya. Nah, kalau yang komersial software untuk toolsnya ada Clear Forest, ada IBM Intelligent Miner, ya. Kemudian ada Megaputor Text Analysis atau kemudian ada Sastex dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk free software tools, ya ini sifatnya open source. Di antaranya ada Gap, ada Linkpipe, ya, kemudian ada SEM, ada Clusty dan lain-lain, ya. Nah, kemudian selain text mining, ada juga web mining. Nah, kalau untuk web mining, ini di dalamnya tuh proses menemukan hubungan intrinsik dari data web yang diekspresikan dalam bentuk tekstual, ya, link atau informasi yang berguna. Nah, untuk web mining ini dapat didefinisikan sebagai penemuan dan analisis informasi yang menarik dan berguna dari web mengenai web dan biasanya menggunakan peralatan berbasis web. Nah, berdasarkan analisis target, web mining ini dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, web usage mining, web content mining, dan web structure mining. Nah, untuk analisis target yang pertama, web usage mining, ini merupakan penggalian informasi yang berguna dari data yang dihasilkan melalui kunjungan. Ya, use kan digunakan kunjungan dan transaksi di halaman web ya. Jadi web usage mining ini mengacu pada pengembangan informasi yang berguna melalui analisis web server log, profil pengguna dan informasi transaksi. Jadi mungkin dilihat gitu ya seberapa banyak transaksi atau kunjungan yang dilakukan pada web tersebut begitu. Nah, kemudian yang kedua ada web content mining. Ini mengacu pada penggalian data yang berguna dari halaman web. Dokumen-dokumen mungkin digali dalam beberapa mesin dengan format yang dapat dibaca sehingga teknik otomatis dapat menghasilkan beberapa informasi mengenai halaman web. Web content mining ini kadang disebut juga web text mining. Nah, karena isi teks adalah daerah yang paling banyak diteliti. Teknologi yang biasa digunakan dalam web content mining ini NLP. Ya, ini sedang populer ya, Natural Language Processing. Dan juga IR, Information Retrieval. Nah, kemudian yang ketiga ada web structure mining. Nah, proses penggalian informasi yang berguna dari link-link yang tertanam pada dokumen web. Web structure mining ini digunakan untuk mengidentifikasi kepemilikan web dan hubnya yang mana merupakan pilar dari algoritma PageRank atau peringkat halaman. Ya, nah ini suka ada kan ya algoritma PageRank digunakan gitu ya. Nah, ini salah satunya masuknya ke dalam web mining ya.
Nah, tahapan di dalam web mining diantaranya dibagi dalam 3 kelompok, yaitu pre-processing, ya, kemudian proses, dan juga post-process. Nah, di tahapan pre-process meliputi data clearing, transaction identification, integration, dan juga transformation. Nah, pada tahap proses diterapkan sejumlah formulasi statistik antara lain untuk mengurangi jumlah atribut dengan cara membuang atribut yang tidak berpengaruh, ya, atau menggunakan information gain. Nah, pada tahap ini dapat juga dilakukan teknik clustering, asosiasi, dan klasifikasi. Nah, kemudian yang ketiga pada tahap post processing ini dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengolah hasil mining pada tahapan sebelumnya. Nah, hal ini perlu dilakukan sebab sering sekali hasil yang diperoleh pada tahap proses tidak memberikan sesuatu yang dapat digunakan secara langsung. Sehingga diperlukan teknik lainnya seperti visualisasi grafik dan analisis statistik lainnya. Nah, pada tahap proses merupakan tahap utama dalam web mining. Pada tahap ini, atribut yang akan diolah harus diminimalisasi terlebih dahulu dengan tujuan untuk membuang atribut yang tidak perlu, sehingga hanya atribut yang mempunyai relevansi kuat yang akan diproses, ya. Sehingga lebih efisiensi, ya, dari sisi space dan waktu, ya. Kemudian dapat dicapai dan kualitas data yang dihasilkan lebih baik. Ya, salah satu caranya untuk mereduksi atribut adalah dengan melakukan atau mengolah information gain, ya. Sudah pernah kan ya untuk information gain itu dibahas. Nah, kemudian penerapan web mining. Untuk peralatan web mining ini menghasilkan web logs untuk informasi berguna yang berkaitan dengan pelanggan yang dapat membantu personalisasi situs web berdasarkan perilaku pengguna. Kemudian peralatan web mining juga digunakan untuk mencari web, ya, untuk kata kunci, frase, dan konten lainnya. Nah, bisa juga mungkin ya digunakan atau digabung dengan SEO gitu ya. Nah, kemudian web mining software. Nah, untuk perangkat lunak yang open source untuk web mining ini termasuk RapidMiner yang menyediakan modul untuk pengelompokan teks, kategorisasi teks, ekstraksi informasi yang dinamakan pengakuan entitas dan analisis sentimen. Ya, RapidMiner juga digunakan misalnya pada aplikasi penyaringan berita otomatis untuk personalisasi survei berita. Tuh ya. Oke, tugas mah nggak usah. Nah, itu kira-kira ya sudah ada sedikit gambaran kan ya tentang text mining dan juga web mining gitu. Jadi seandainya kalau kalian memang tertarik mengenai mining ini ya, pengalian data, tapi mungkin biasanya kalau untuk pengalian data itu terkendala untuk data mining ya, terkendala di data yang memang harus banyak gitu ya. Nah, mungkin kalian boleh atau bisa beralih ke text miningnya gitu ya, atau ke web miningnya. Nah, untuk menganalisis satu web gitu, beberapa web, nah itu boleh. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan dulu. Mungkin untuk UAS-nya kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan dulu. Silahkan. Sambil di absen atau ya. Oke, yang pertama Alvin ada. Alvin Yanuar. Ada. Alia Rahmawati Putri ada. Gak ada. Bayu Pamungkas. Hadir, Bu.
Oke, Chandra Octavianus. Hadir, Bu. Oke, Dedi Iskandar. Dedi Iskandar ada. Ini ada Detristi Nurhaliso ada. Hadir, Bu. Oke, Derajat Panji. Hadir, Bu. Oke, Fauzan Rizalul Ulum. Hadir, Bu. Oke, Fitri Apriani. Hadir, Bu. Oke, Gita Erika Suci. Hadir, Bu. Oke, Irman Darul Mutakin. Irman Darul Mutakin, nggak ada. Irfan Sandi Saputra. Irfan Sandi Saputra, nggak ada. Mary Nur Halimah. Mary Nur Halimah, nggak ada. Mary Yulia. Hadir, Bu. Oke. Mia Mulyati. Hadir, Bu. Oke, Mila Kresna. Hadir, Bu. Iya, Pak absen. Oke, Muhammad Labim. Hadir, Bu. Oke, Naufal Jaki. Oke, Neni Nuraini. Neni Nuraini. Nggak ada. Norman Putra. Norman ada ya. Orlando. Orlando Sagala. Nggak ada. Perry. Hadir, Bu. Oke. Ridwan Nurul Hidayat. Hadir, Bu. Rizal Hamdani. Rizal belum ada. Tetep Dendi. Tetep Dendi belum ada juga. Terakhir Tina Nurosani. Hadir, Bu. Oke. Halo. Ya. Ya, Dedi hadir, Bu. Dedi Oh. Iskandar hadir, Bu. oh iya, oke. Di hadir. Oh, udah? Ya, siap. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, teman-teman ada yang ditanyakan dulu atau ada yang mau didiskusikan? Ini kita itu untuk pertemuan kemarin kan saya tidak ada perkuliahan ya dan juga tidak ada tugas. Nah, kira-kira mau ada jadwal pengganti hari apa? Atau mau ini aja di absen aja? Absen Untuk aja. pertemuan kemarin. Ya, gimana? Absen aja, Bu. Absen aja. Absen aja, Bu. Oke, Soalnya ada pilihan absen aja ya pasti absen aja, Bu. absen aja. Kalau kalau ada pertemuan juga ya disuruh nanya nggak nanya. Iya ya, Bu ya. Jadi ya udah absen aja, Bu, nggak apa-apa. Disuruh diskusi malah diem kan bingung ya. Mudah-mudahan semester depan mah udah mulai offline ya. Jadi supaya lebih efektif mungkin ya pembelajarannya. Ya, Bu, amin. Ya kalau online mah kan kalian juga bingung kan ya. Apa ya inilah sedikit mungkin canggung atau bagaimana gitu kalau mau nanya itu kalau online mah gitu ya. Terus banyak gangguan juga gitu kan. Tidak hanya dari sisi dosennya, tapi dari mahasiswanya juga banyak gangguan. Di antaranya mungkin banyak horeamnya. Kalau online itu kan, jadi cuman dengerin aja gitu dosennya, ya, ya syukur-syukur masih mendengarkan gitu. Tapi kejadian sebelum-sebelumnya bahkan ada yang laporan itu sampai kepada nih ya. Jadi cuman menyalakan atau gabung di meet-nya saja gitu ya. Kemudian mahasiswanya malah ikutan futsal. Jadi apa yang penting masuk gitu, yang penting hadir. Itu hampir satu kelas yang seperti itu. Kan sangat miris sekali gitu ya. Kasihan dosennya bicara terus gitu kan. Mahasiswanya nggak ada. Ya, seperti itu teman-teman. Kira-kira untuk UAS-nya, untuk soalnya silakan dibaca. Ada yang mau ditanyakan dulu atau sudah cukup jelas? Soalnya sudah saya share. Kalau untuk UAS jelas, Bu.
ya. Jadi Sistemnya intinya sama kayak yang waktu UTS kan, Bu? ya betul, sistemnya sama dengan waktu UTS, hanya ditambahkan saja untuk kemarin itu UTS kan hanya diklasifikasi saja ya. Sekarang ditambahkan dengan asosiasi dan juga clusteringnya. Oke. Data yang sama aja nggak apa-apa ya, Bu, sama yang waktu UTS? Boleh datanya yang sama. Nah, Oke, kalau baik, Bu. Bayu di UTS itu pakai data sendiri kan? Data sendiri, Bu. Ya, berarti pakai data yang itu lagi juga nggak apa-apa. Oke. Tapi mungkin dari sisi ininya penyajiannya mungkin ya berbeda nantinya. Siap, Bu. Oke. Kalau yang lain yang tidak punya data sendiri, saya juga menyertakan link ya untuk kalian bisa akses ya. Jadi silakan dipilih-pilih saja kira-kira mau pakai dataset yang mana gitu ya, yang dari data yang saya kasih link drive-nya ya, silakan juga bisa menggunakan yang itu. Hanya nanti kalau yang menggunakan dataset sendiri, nah itu harus juga diupload di Google Drive-nya gitu. Ya, supaya saya bisa cek juga ini benar punya sendiri gitu atau punya yang saya share gitu ya. Seperti itu teman-teman, ada yang ditanyakan dulu? Silahkan. Tidak ada? Ya baik, kalau tidak ada yang ditanyakan. Sudah jelas, Bu. Ya. Baik, kita ya terima kasih teman-teman yang lain. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan untuk perkuliahan kita hari ini. Dan untuk pertemuan terakhir, berarti ya perkuliahan terakhir di semester ini. Mudah-mudahan segala kekurangan yang saya lakukan gitu ya, kesalahan yang saya lakukan yang disengaja maupun yang tidak sengaja selama 1 semester ini, kalian bisa memaafkannya begitu ya. Dan mudah-mudahan di lain waktu kita bisa dipertemukan lagi ya untuk mata kuliah mungkin yang masih semester bawah, mungkin di semester nanti bisa ketemu lagi. Kalau yang semester akhir jangan mau ketemu lagi dengan saya. Jadi harus lulus ya kalian yang semester akhir, semangat untuk mengejar skripsinya, menyelesaikan skripsinya. Baik, saya akhiri untuk perkuliahan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.